Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan ngebahas manhwa yang berjudul Penghancur Kutukan. Yang dimana di video kali ini Mimin akan ngebahas chapter 3 dan 4. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini tuh dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat keberadaan Feng, Lu Cheng pun berkata, "Adik Feng, apa yang membuatmu kemari?" Dan mendengar perkataan itu, Feng pun datang menghampiri Lu Cheng dan berkata, "Siu khawatir padamu. Kemarin saat Patriak naik, kau tiba-tiba menghilang. Aku kira kau juga terkena serangan kesengsaraan surgawi." Mendengar perkataan dari Siu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, "Ya, tebakanmu itu memang benar." Lalu Siu pun kemudian bertanya, "Kakak Lu, ada apa denganmu? Apakah dirimu sedang dalam suasana hati yang buruk sampai menyerang orang dengan sebuah pisau?" Mendengar pertanyaan dari Siu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, "Nampaknya emosiku saat ini masih terlihat sangat jelas." Dan setelah berpikir seperti itu, Lu Cheng pun menjawab pertanyaan dari Siu, "Tidak, masterku memang telah naik. Aku cuma sedikit kesal." Mendengar jawaban dari Lu Cheng, Siu pun berjalan ke belakang Lu Cheng dan berkata, "Hahaha, kalau begitu, biarkan masterku yang melindungimu." Mendengar perkataan dari Siu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, "Mastermu, Murong tidak lebih baik dari masterku. Dia tidak akan menyetujuinya." Setelah berpikir seperti itu, Lu Cheng pun mengelaikan nafasnya lalu berkata, "Baiklah, ayo kita kembali." 3 hari kemudian, di hal sekte klan Bangtian, Lu Cheng pun berada di dalam hal tersebut. Lalu, Murong pun bertanya kepada Lu Cheng, "Master dan keponakan Lu, kalian berada di puncak sekte dan Patriak pun melewati kesengsaraan." Mendengar pertanyaan itu, Lu Cheng pun menjawab, "Iya." Murongku pun kembali bertanya, "Apakah Patriak berhasil melakukan kenaikannya?" Lu Cheng pun menjawab dengan singkat, "Benar." Lalu, seseorang di sebelah kanan Murongku pun berkata, "Jadi Patriak benar-benar memanggil kesengsaraan surgawi. Pria itu adalah tetua sekte surgawi Yuan Jianghai. Dia berada di tahap ketiga combine body." Lalu, seorang di sebelah kiri Murongku pun berkata, "Dalam 3000 tahun terakhir, hanya dia satu-satunya kultivator yang dapat memanggil kesengsaraan. Pria ini adalah tetua sekte surgawi Xiao Fening. Dia merupakan tahap ke-1 combine body." Mendengar perkataan itu, Murongku pun berkata, "Dia sudah melakukan perjalanan untuk naik dan pergi ke alam dewa. Apakah Anda masih berpikir kalau dia adalah Patriak sekte surgawi?" Lalu, Yuan pun bertanya kepada Lu Cheng, "Keponakan Lu, apakah saudara Zhou memberimu teknik rahasia untuk memanggil kesengsaraan surgawi?" Mendengar pertanyaan itu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, "Ah, jadi dia ingin menggunakanku. Jika rahasia tubuh 10.000 kesengsaraan surgawi terungkap, aku hanya akan dijadikan alat saja oleh mereka. Namun, sistem tidak akan memberiku kesempatan kedua." Setelah memikirkan hal itu, Lu Cheng pun menjawab, "Tidak. Jika ada metode yang Master Sekte wariskan, Master pasti akan menyerahkannya pada Sekte." Mendengar jawaban itu, Yuan pun berkata, "Sayangnya, benua ini adalah dunia abadi, tidak memiliki takdir yang sama." Dan mendengar perkataan dari Yuan, tetua Murong pun berkata dengan nada tegas, "Jangan sebutkan soal hal itu, karena Lin telah menjadi immortal. Dia jauh dari benua terapung. Kita sekte surgawi juga harus mempertimbangkan penerus untuk Patriak yang baru." Mendengar perkataan dari Murong, Yuan pun berkata, "Ya begitu, saudara senior Zhou telah naik. Kekuatan sekte surgawi turun hampir setengahnya. Harus ada penerus yang cukup untuk menjaga sekte sebagai salah satu dari 8 sekte besar." Mendengar perkataan dari Yuan,
Lu Cheng pun berkata di dalam hati, sekte surgawi adalah sekte nomor 1 dari 8 sekte besar di benua terapung. Namun, 100 tahun yang lalu, Patriark Zo yang memimpin para elit sekte surgawi untuk menjelajah peninggalan para dewa, dan banyak dari mereka yang terbunuh serta terluka. Akibatnya, sekte surgawi kekurangan pasukan dan kekuatan generasi tua dari orang-orang kuat jauh lebih sedikit daripada Zoliang. Kemudian, setelah beberapa generasi berturut-turut, bahkan murid jenius tidak memiliki kemampuan untuk menerobos ke Body Realm. Murid berbakat masih terlalu muda. Begitu Zolin naik, sekte surgawi akan jatuh ke dalam keadaan kosong. Bagi 8 sekte, nama ini jadi tidak berarti lagi. Zoliang mencapai tingkat ke-9 dari tahap Mahayana. Dia pun telah memutuskan untuk naik ketika telah menetapkan peraturan. Dewan Tetua pertama-tama akan mengambil alih keadaan kekuasaan. Seorang patriark muda kemudian akan dipilih dari generasi muda dan fokus sumber daya akan diberikan padanya. Sampai patriark muda dari generasi muda pun telah tumbuh. Kemudian secara resmi naik ke posisi patriark. Kemudian Murongku pun berkata kepada Lu Cheng, "Keponakan Lu Cheng, kau saat ini sudah berusia 18 tahun. Sudah terlambat untuk memulai kultivasi. Karena Lin menghargai bakatmu, kau akan dimasukkan dalam salah satu calon penerus. Namun, sekarang King Yu berusia 19 tahun dan Xiu berusia 17 tahun. Bakatnya jauh lebih baik daripada milikmu." Mendengar perkataan dari Murong, Lu Cheng yang kesal itu pun berkata di dalam hati, "Hah? Aku tahu aku memang lemah. Namun apakah pantas kau menyangkal apa yang menjadi hak dariku? Jika begini, aku akan kesulitan mendapat tahta sebagai pemimpin." Murongku pun kembali berkata pada Lu Cheng, "Menurutku, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak cocok untuk mendapat hak calon penerus." Mendengar perkataan itu, Lu Cheng pun berkata, "Apakah Anda tahu kalau banyak orang yang bilang bahwa Anda adalah orang yang tidak peka terhadap sekitar? Apakah Anda sudah mendengarnya?" Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Murongku pun langsung melirik ke arahnya. Kemudian, Lu Cheng pun mengeluarkan kekuatan aslinya di hadapan semua orang. Dan melihat kekuatan asli yang dimiliki oleh Lu Cheng, Murongku pun terkejut dan berkata, "Kau telah menerobos ke tahap foundation building." King Yu yang melihat hal itu pun berkata di dalam hati, "Foundation building? Jelas-jelas 3 hari yang lalu dia masih di tingkat ke-6 Key Refinement. Bagaimana mungkin itu terjadi?" Xiu yang melihat hal itu juga berkata di dalam hati, "Tidak heran saudara bisa menyadariku saat itu." Kemudian, setelah mengeluarkan kekuatan besar itu, Lu Cheng pun berkata, "Aku saat ini telah membangkitkan tubuh alamiku dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Dan baru kemarin aku mencapai tahap foundation building." Mendengar perkataan dari Lu Cheng, orang-orang yang ada di sekitarnya itu pun berkata, 3 hari? Apakah hal itu mungkin terjadi? Tahap refinement adalah ranah yang paling memakan waktu. Ranah kecil seperti itu butuh 1-2 tahun untuk menerobos. Bakat apa yang dia miliki? Lalu Yuan pun berkata sambil bertepuk tangan. Keponakan Lu Cheng menunjukkan bakatnya dan para murid muda menunjukkan semangatnya. Ini adalah tanda bahwa surga masih melindungi sekte kita. Xiao yang tidak terima dengan kenyataan itu pun berkata, "Jika itu saja, King Yu akan bisa mengejarnya." Mendengar perkataan dari Xiao Feng, King Yu pun berkata, "Aku juga akan segera mencapai tahap foundation building." Mendengar hal itu, Murongku pun ikut berkata, "Kalau begitu, kalian bertiga harus menunggu." Lu Cheng pun saat itu memotong perkataan Murongku dengan berkata, "Tidak perlu." Lu Cheng pun saat itu berjalan menuju singgasana pemimpin sekte dan berkata, "Aku sudah ditunjuk oleh masterku sendiri sebelum kenaikan darinya. Aku Lu Cheng, saat ini adalah patriark baru dari sekte surgawi." Lu Cheng pun saat itu mengeluarkan token pemberian Zo ke depannya.
Mendengar perkataan dari Lu Cheng, mereka yang berada di sana pun terkejut. Lalu King Yu pun berkata, itu tidak mungkin. Murid-murid lain juga berkata, dengan token ketua sekte di tangannya, tidak mungkin salah. Tapi dengan kekuatannya, dia cuma setara dengan murid Diaken. Itu benar. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil peran penting sebagai ketua sekte? Lalu, Xiao Feng yang masih tidak percaya itu pun berkata, bagaimana mungkin pemimpin Lin yang menyerahkan tahtanya padamu? Itu sangat konyol. Mendengar perkataan dari Xiao, Lu Cheng pun berkata, aku adalah murid langsungnya, jadi kenapa tidak? Lagi pula, jika kau tidak ingin menyerahkan posisi itu padaku, apakah Anda sebagai tetua ketiga ingin posisi itu juga? Mendengar perkataan itu, Xiao pun berkata, jangan bicara omong kosong, aku tak punya niat seperti itu. Mendengar hal itu, Lu Cheng pun berkata, ternyata tetua ketiga punya kesadaran diri yang baik. Lalu Lu Cheng pun bertanya kepada salah satu murid Diaken, saudara Diaken, apakah menurutmu aku tidak layak menjadi ketua sekte? Murid itu pun menjawab iya. Lu Cheng pun kembali berkata, lalu izinkan aku bertanya padamu, siapa yang memiliki kesempatan lebih besar untuk naik ke langit? Seorang kultivator yang mengalami hambatan selama 100 tahun atau seorang kultivator muda yang baru memasuki tahap foundation? Mendengar pertanyaan itu, murid Diaken itu pun kebingungan menjawabnya. Lu Cheng pun kembali berkata, tujuan sebenarnya dari pemilihan kandidat dan murid-murid muda adalah untuk menyembunyikan kekuatan dari sekte. Dan setelah kenaikan patriark, jika penerusnya adalah seorang kultivator yang bakatnya tidak lebih baik dari mantan patriark, apa yang akan dipikirkan oleh sekte lain? Itulah kenyataannya, dan pasukan juga tidak mudah tertipu. Awalnya, murid muda sekte surgawi adalah kandidat untuk pemilihan ketua sekte. Namun sekarang, dengan bantuan master, aku telah membangkitkan bakatku dan telah melampaui kedua kandidat. Masterku meminta agar aku naik ke posisi patriark. Itulah hal yang paling logis saat ini, namun hanya sedikit lebih awal. Dan setelah mengatakan hal itu, Lu Cheng pun bertanya kepada ketiga tetua sekte sambil melirik ke arah Yuan. Ketiga tetua, apakah kalian akan menolak kehendak masterku? Melihat tatapan dari Lu Cheng, Yuan pun berkata di dalam hati, bocah ini sungguh licik. Dia bilang ketiga tetua, namun cuma melirik diriku. Dan setelah memikirkan hal itu, Yuan pun berkata, jadi begitu. Ide patriark memang sangat bijak. Tiba-tiba, King Yu pun berkata, tunggu, tapi itu semua didasarkan pada premis. Kalau kau jauh lebih berbakat dari kami berdua, kau mengambil keuntungan dari kenaikan patriark dan mengambil langkah menuju tahap foundation lebih dahulu. Namun itu tidak berarti kau lebih kuat dariku. Dan Lu Cheng, apakah kau berani bertarung denganku? King Yu pun saat itu mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada Lu Cheng. Mendengar perkataan dari King Yu, Xiao Feng pun berkata, benar kata King Yu, itu adalah intinya. Lalu Lu Cheng pun berkata, satu gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, maka posisi master sekte akan kuserahkan padamu. Mendengar perkataan dari Lu Cheng, King Yu pun langsung melancarkan serangan ke arah Lu Cheng sambil berkata, kaulah yang memintanya. Si Yu yang melihat kekuatan dari King Yu pun terkejut sambil berkata, itu adalah senjata spirit Green Killer Sword. Xiao Feng pun berkata di dalam hati, dengan senjata sihir buatan dariku, King Yu pasti akan menang. Yuan yang melihat serangan dari King Yu itu pun berkata di dalam hati, Lu Cheng pasti akan hancur, fondasinya tidak stabil. Serangan dari King Yu itu pun membuat ledakan yang cukup besar di dalam hal tersebut. Melihat ledakan besar itu, para murid pun berkata, apa Lu Cheng akan baik-baik aja? Bagaimana bisa dia masih baik-baik aja? Itu serangan senjata spirit. Lalu, di tengah asap ledakan itu, Lu Cheng ternyata menahan serangan dari King Yu hanya dengan satu tangannya. Lu Cheng pun berkata,
Apa cuma ini? Ini terlalu lemah. Melihat serangan dari King Yu yang berhasil ditahannya dengan sangat mudah, Xiao Feng pun terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Lu Cheng yang menahan pedang King Yu itu pun berkata di dalam hati, ini terlalu lemah, tidak setara dengan kekuatan petir kesengsaraan dalam 3 hari. Sejak sistem itu diaktifkan, kekuatan petir kesengsaraan meningkat setiap harinya. Aku harus menjadi ketua sekte yang memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi kuat dan tidak akan dikendalikan oleh orang lain agar bisa membunuh Zoliang. Setelah berpikir seperti itu, Lu Cheng pun melancarkan serangannya ke arah King Yu sambil berkata, maaf ya, saudari Xiao King Yu. Lu Cheng pun saat itu mengeluarkan teknik The 10,000 Tribulation of Immortal Sutra. Melihat King Yu akan diserang, Xiao Feng pun berteriak dengan berkata, hentikan. King Yu yang terkena serangan dari Lu Cheng itu pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan dirinya pun terpental ke udara. Xiao Feng pun saat itu dengan cepat menangkap King Yu dan membawanya turun ke bawah. Lu Cheng pun bertanya kepada Xiu, karena kandidat ketiga Xiao King Yu telah kukalahkan, apakah adik Feng juga ingin melawanku? Mendengar pertanyaan itu, Feng Xiu pun langsung menjawab, aku tidak ingin melakukannya. Dan setelah berhasil menyelamatkan si King Yu, Xiao Feng pun melirik ke arah Lu Cheng dan berkata, sudah kubilang hentikan, apakah dirimu tidak mendengarnya? Mendengar perkataan dari Xiao Feng, Lu Cheng pun berkata sambil mengeluarkan kekuatannya, aku memang dengar, tapi kenapa? Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Xiao Feng yang kesal pun ikut berkata, kau mulai sombong, padahal baru saja membangun fondasi. Akan kuberikan kau pelajaran, kau anak muda yang sombong. Xiao Feng yang kesal itu pun mulai bergerak ke arah Lu Cheng dan melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, aku sudah menunggu dirimu dan menanti momen ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!